Ketemu lagi di channel Nadia Salim. Ini sebelum mulai kita juga tekan tombol subscribe-nya, lonceng, sama like-nya. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan menerangin sedikit tentang benda-benda di sekitar kita, yaitu benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi hari ini kita khususnya belajar tentang benda. Oke, apa itu yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Jadi segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Nah, inilah yang dimaksud dengan benda. Jadi benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Berat ini bisa kita timbang atau bisa kita ukur dengan cara ditimbang. Nah, itu yang dimaksud dengan berat. Nah, benda terbagi atas dua. Terbagi atas dua. Yang pertama itu yaitu benda hidup. Oke, yang pertama benda hidup. Apa saja contoh benda hidup? Misalnya manusia. Nah, kemudian benda hidup hewan. Nah, kemudian tumbuhan. Jadi ada 3 benda hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang kedua benda mati. Benda mati. Oke, contoh benda mati, contohnya misalnya tanah, kemudian air, batu, setelah batu, logam. Nah, yang logam ini contohnya misalnya besi, timah, nah, dan lain-lain, emas, kemudian aluminium, habis aluminium, tembaga, seng. Nah, itu baja, itu adalah logam. Nah, setelah logam kemudian plastik. Setelah plastik ada namanya kayu, kemudian karet, nah, dan lain-lain. Banyak sekali benda-benda yang tidak mati, yang benda-benda yang mati, yang mati. Nah, kemudian tadi sudah kakak jelaskan ada 2 macam benda, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, di lingkungan kita ada juga yang tidak termasuk benda atau yang bukan benda. Contoh yang bukan termasuk benda. Jadi contoh yang
yang bukan termasuk benda, contohnya misalnya cahaya. Nah, cahaya di sini baik cahaya matahari, kemudian cahaya lampu. Nah, itu tidak termasuk benda. Kenapa? Karena dia tidak memiliki massa dan tidak memiliki ruang, jadi susah untuk ditimbang. Makanya cahaya ini tidak termasuk benda. Ingat, benda itu bisa ditimbang atau memiliki ruang atau memiliki massa atau berat. Nah, sedangkan cahaya ini tidak memiliki berat dan tidak memiliki ruang. Setelah cahaya, contoh lain misalnya panas. Nah, ini panas, contoh api, bara api itu panas, itu tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita timbang dan tidak memiliki ruang. Nah, selain itu udara sama juga, udara tidak memiliki massa dan tidak memiliki ruang. Kita sendiri tidak nampak, tidak bisa melihat udara. Nah, kemudian bunyi juga tidak termasuk benda. Kita dengar bunyi, tapi kita tak tahu di mana posisinya. Bunyi itu tidak bisa ditimbang. Nah, itu yang bukan termasuk benda. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan yaitu tentang sifat dari benda. Sifat benda itu sifat benda. Nah, sifat benda, setiap benda itu mempunyai sifat. Yang pertama yaitu dia memiliki warna. Jelas, ada benda yang warnanya warna biru. Contoh misalnya ini papan meja belajar kakaknya ada warna biru, ada warna kuning, ungu. Nah, itu contoh warna setiap benda itu. Kemudian ini pensil kakak pegang ini warna hijau. Nah, kemudian kantung ini warna biru. Nah, banyak sekali contoh benda. Kemudian ada spidol yang kita tulis tuh. Nah, bisa berwarna, ada warna putih, ada warna hitam. Nah, ini contoh benda misalnya berwarna kuning. Nah, banyak sekali contoh benda itu. Jadi, sifat benda itu yang pertama warna. Yang kedua bentuk. Nah, bentuk ini banyak. Ada benda yang berbentuk bulat seperti bola. Nah, kemudian ada benda yang berbentuk kecil ini pensil, pena. Ada benda juga yang bentuknya besar seperti lemari. Nah, ada yang bentuk bendanya seperti bangunan persegi, ada berbentuk persegi panjang. Nah, banyak sekali bentuk benda. Yang ketiga sifatnya adalah ukuran. Jadi benda mempunyai sifat yaitu ukuran. Ada ukurannya kecil, ada ukuran sedang, kemudian ada ukuran besar. Nah, contoh kalau kecil-kecil ya seperti ini penghapus. Kalau yang sedang tuh bisa meja belajar atau HP ini HP ini sedang. Nah, kalau yang besar tuh contoh lemari, mobil. Nah, jadi banyak sekali. Nah, demikianlah adik-adik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Agar lebih pahamnya, kakak kasih beberapa soal ini tentang materi ini. Nah, baiklah. Soal yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan benda? Jadi, apa yang dimaksud dengan benda? Nah, jadi jawabnya, yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan
memiliki massa. Nah, massa ini sama artinya dengan berat. Nah, itu untuk latihan yang pertama. Jadi apa yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan memiliki massa atau berat. Oke, kemudian kita lanjut lagi soal yang selanjutnya. Nah, sebutkan 2 jenis benda. Nah, jadi jawabnya 2 jenis benda. Jawab. Satu adalah benda hidup. Benda hidup. Nah, yang kedua, benda mati. Oke, itu untuk soal yang kedua. Nah, kemudian kita masuk lagi soal yang ketiga. Sebutkan 3 contoh benda hidup. Nah, jadi contoh benda hidup. Nah, yang contohnya yang pertama itu hidup adalah manusia. Kemudian yang kedua hewan. Nah, yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Nah, itu dia jawabannya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, soal selanjutnya. Sebutkan 7 contoh benda mati. Jadi jawab 7 contoh benda mati. Nah, yang satu pertama itu tanah. Kemudian yang kedua air. Yang ketiga batu. Yang keempat logam. Nah, logam itu contohnya seperti besi, aluminium, timah. Nah, itu dia. Oke, kemudian yang kelima plastik. Yang keenam kayu. Yang ketujuh karet. Nah, itu untuk soal nomor 4. Kemudian soal selanjutnya lagi. Nah, ini soal yang selanjutnya, soal yang kelima. Sebutkan 3 contoh yang tidak tergolong benda. Jadi sebutkan 3 contoh yang tidak tergolong benda atau tidak termasuk benda. Jawab. Satu, cahaya. Kemudian yang kedua, panas. Nah, yang ketiga bunyi.
untuk soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Sebutkan 3 contoh sifat benda. Sifat benda itu 3 contoh sifat benda adalah, jawab. Yang pertama, sifatnya mempunyai warna. Nah, jadi setiap benda itu mempunyai warna. Kadang-kadang benda itu punya warna hijau, warna kuning, warna merah, nah, ataupun gabungan beberapa warna. Kadang benda itu ada punya warna hijau, dia warna kuning juga. Nah, itu dia sifatnya. Yang kedua, mempunyai bentuk. Nah, mempunyai bentuk. Nah, bentuknya kan macam-macam, ada yang bentuk bulat, ada bentuk petak. Nah, macam-macam bentuk. Kemudian yang ketiga, mempunyai ukuran dia. Mempunyai ukuran. Nah, jadi mau ukurannya kecil atau besar, jelas dia mempunyai ukuran. Nah, baiklah adik-adik, demikianlah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.